Ada Ignis guys, 25 juta. Kita langsung cek aja datanya di 22 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek. Ada mobil 5 juta nih guys depan kita. Pajaknya masih hidup sampai bulan 11 2021 nanti. Eksterior C, interior C, mesin C, dan ini di open di. Oke guys, yang nyari mobil keluarga, ini ada Honda Stream 2005. Eksteriornya C, interior C, mesinnya di C. Tahun di 2012 automatic transmission, masih bau showroom di bagian interiornya. Eksterior C, interior C, mesin C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotif ya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di JBA nih guys. Nah, pada kesempatan kali ini gue lagi akan mau nge-review unit-unit apa aja yang ada di Balai Lelang JBA ini. Dan sekali lagi gue ingatkan, JBA masih online ya guys, jadi belum ada lelang secara floor. Jadi buat teman-teman jangan lupa pastikan untuk download aplikasinya di jba.co.id. Nah, pada kesempatan kali ini unit-unit apa aja nih yang akan dilelang oleh Balai Lelang JBA untuk pekan ini? Jangan lupa cek di deskripsi, ada informasi tentang JBA lebih lengkap lagi. Oke, seperti apa keseruannya? Teman-teman ikutin aja terus video gue ini sampai selesai. Ada Ignis guys, 25 juta. Kita langsung cek aja datanya. Ini adalah Suzuki Ignis 2018, manual transmission, odometer 32 ribuan, pajak mati di bulan 5 2020 kemarin. Eksterior C, interior B, mesin B, dan di sini di open di harga 25 juta rupiah. Kita screening aja sedikit guys. Oke guys, ini adalah Ignis 2018, cuman 25 juta nih guys. Masih oke banget kondisinya, headlamp masih oke, fog lamp masih oke, termasuk garnish di grillnya, velg masih OEM dari bawaan Suzuki-nya. Kalau kita cek di bagian belakang, stop lamp masih oke nih guys. Ada 4 titik sensor parkir di bagian belakangnya. Di sisi sebelah kiri dari belakang juga masih oke. Defogger pastinya untuk di kaca belakangnya. Sudah ada roof railnya ya untuk di Ignis ini. Kekurangannya ini di bagian ban sebelah kiri depannya sudah bocor, jadi harus diganti nih guys. Sisanya masih terkategori cukup, cuman 25 juta rupiah tahun 2018 nih guys. Bakal jadi rebutan nih kayaknya. Oke guys, saya nyari Ignis nih 2018, eksterior C, interior B, mesinnya di B, platnya G ya. Pajak mati di bulan 5 2020 kemarin, odometer masih di 35 ribuan. Eksterior C, interior B, mesinnya di B. Cuman 25 juta rupiah, ada di jba.co.id. Oke guys, kita cek ada Daihatsu Xenia 27 juta rupiah. Oke guys, ini adalah Daihatsu Xenia 2015 dengan nota pajak yang nggak ada, odometer di 95 ribuan. Eksteriornya C, interiornya D, mesinnya di B. Mesinnya masih oke banget. Eksteriornya D karena AC-nya panas nih, nggak dingin, plafon kotor dan sebagainya. Dan ini di open di 27 juta rupiah nih guys. Kita langsung cek aja nih. Oke guys, di depan kita ini ada Xenia R 2014 dengan kondisinya kalau gue bilang eksteriornya masih oke banget, masih cukup ya. Headlamp dan fog lampnya ini masih terkategori cukup, walaupun fog lampnya ini agak kusam. Velg masih OEM dari bawaan Daihatsu-nya dengan kondisi ban kurang lebih 40%. Masih terkategori cukup presisi nih untuk di bagian sisi sebelah kiri dari unit ini. Hanya saja di bagian sen di mika spionnya ini sudah ada beberapa retak yang di sebelah kiri nih. Dan ini adalah sisi sebelah kanan dari unit ini masih terkategori cukup sih menurut gua. Untuk di bagian catnya atau eksteriornya ini masih belum ada baretan-baretan kasar dan masih terbilang cukup baik ya. Kita langsung coba cek di bagian belakangnya. Oke guys, ini di bagian belakang dari Xenia R masih oke, stop lamp masih terkategori cukup, belum ada defogger untuk di Xenia R ini. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakangnya, dan untuk kondisi catnya ini masih terkategori oke. Tipe deluxe ya, jadi ada tambahan sedikit ornamen di bagian pintu bagasinya. Coba kita cek di bagian interiornya seperti apa. Oke guys, ini adalah bagian interior dari Xenia R. Memang kusam, plafonnya ini kotor banget nih guys kalau menurut gua. Lalu di bagian dashboardnya ini juga sudah agak kusam, tapi untuk tekstur di bagian kulit setirnya masih oke. Head unit single in, bawaannya manual transmission pastinya. AC-nya nih yang katanya masih panas. Sisanya untuk interior ini butuh di salon kembali nih guys. Oke, jadi interiornya terkategori D karena di AC-nya ini panas. Oke guys, yang nyari Daihatsu Xenia R 2015 di depan kita ada nih. Dengan nota pajaknya nggak ada, odometer di 95 ribuan, eksteriornya C, interiornya Delta ya. Mesinnya masih kondisi B, baik. Di opennya di harga 27 juta rupiah nih guys. Ada di jba.co.id. Jadi teman-teman langsung cek aja ya kalau tertarik dengan Daihatsu Xenia 2015, 27 juta rupiah. Oke, next guys, ini ada Avanza 8 juta. Kita coba cek aja dulu ya.
Oke guys, ini adalah Toyota Avanza E 2010 dengan nota pajak yang nggak ada, odometernya 158 ribuan, full repaint ini di bagian bodinya, eksterior C, interior C, mesinnya di D, ini manual transmission, di open cuman di 8 juta rupiah nih guys. Kita langsung coba cek. Oke, ini adalah penampakan dari Avanza E-nya. Velg sudah diganti seperti ini. Velgnya juga dicat silver guys. Ada beberapa panel yang sudah terlihat kena nih, bagian pintu depan dan juga fendernya sudah kurang presisi ya untuk sebelah kanan, dan catnya ini juga cukup belang. Headlamp agak kurang ya, cuman bisa diservis lagi. Di tipe ini belum ada fog lampnya, tapi fog lampnya ini dipasangkan dan ini masih terlihat baru. Dengan cat bumpernya nih agak kurang rata ya kalau menurut gua sih. Sisanya sih masih terkategori cukup. Kita cek di bagian sisi kirinya. Oke, ini di bagian sisi sebelah kiri juga terlihat nutnya antara fender dan pintu depan sebelah kiri agak kurang presisi, dan catnya juga agak kurang rapi ya. Kondisi di bagian kiri sisanya sih masih terkategori cukup. Kita coba cek di bagian belakang seperti apa. Oke guys, di bagian belakang ini kondisinya masih cukup sih menurut gua. Stop lamp masih oke, belum ada sensor parkir di bagian belakang. Cuman yang menariknya di sini sudah ada emblem Avanza G-nya. Ini adalah tipe Avanza E ya, yang harusnya velgnya kaleng, cuman sini sudah diganti. Kita coba intip di bagian interior seperti apa. Oke guys, ini bagian interiornya sudah power window dan ini sudah agak mengusam ya di bagian setir dan sedikit menipis, wajar tahun 2010. Di bagian joknya trim bawaan pabrik dan udah kusam banget, butuh di salon lagi atau butuh di retrim. Lalu di bagian plafonnya masih terkategori cukup sih menurut gua. Dan ini adalah layout dari dashboardnya, masih terkategori cukup. Head unit sudah double din, jadi sudah diganti dan agak terlihat kusam, butuh di salon nih guys kalau menurut gua. Untuk di bagian interiornya nih guys. Oke guys, yang nyari Avanza E 2010 nih, di depan kita ada manual transmission, eksterior C, interior C, mesinnya di D, di open di 8 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung cek di jba.co.id. Oke nih guys, di depan kita ada mobil pilihan keluarga yang menarik nih, Honda Stream. Kita langsung cek aja datanya. Oke guys, ini adalah Honda Stream S7A ya, 2000 cc tahun 2005. Ini odometernya sudah di 238 ribuan, eksterior C, interior C, mesin C. Pajaknya di sini mati di bulan 4 2020 kemarin guys. Dan ini di open di 55 juta rupiah. Jadi menarik banget buat teman-teman. Kita cek aja dulu barang-barang nih. Oke, ini adalah S7A atau Stream tahun 2005 dengan kondisinya eksterior C. Kalau kita lihat catnya ini ada beberapa kusam dan ada beberapa baretan-baretan kasar. Di bagian headlamp sudah agak mengusam termasuk di bagian fog lamp. Velg masih OEM dari bawaan Hondanya. Kalau untuk di bagian bannya kondisi kurang lebih 30-40%. Sisanya nutnya masih lumayan oke nih guys. Kalau dilihat dari mesinnya udah VTEC, DOHC, apron masih terkategori aman sih menurut gua. Dan ini mesinnya terkategori agak sedikit rembes saja, tapi nggak terlalu rembes, masih termasuk mobil yang mesin kering nih guys. Kalau di bagian kapnya masih ori dan kondisinya nih masih terkategori cukup kalau menurut gua untuk di bagian mesinnya. Lanjut guys, cek di sebelah ke bagian kanannya ada beberapa kusam dan kurang sedikit presisi ya di bagian bumper dan juga fender sebelah kanannya. Sisanya masih terkategori cukup sih menurut gua untuk di sisi sebelah kanan dari mobil ini. Oke, kalau untuk di bagian sisi belakangnya, tutup towing untuk belakangnya ini sudah nggak ada. Ada 4 titik sensor parkir di bagian belakang. Stop lamp dan juga spoilernya ini masih terkategori aman, sudah di fogger pastinya untuk di kaca belakang. Untuk di bagian eksterior sudah kita kelilingin, ini masih terkategori cukup oke sih guys menurut gua. Lanjut kita cek di bagian sisi interior, ini agak sedikit kusam. Automatic transmission, head unit double din di bagian tengahnya. Ini masih kalau gue bilang butuh di salon lagi. Untuk di bagian jok warna coklat seperti ini. Lalu di bagian plafon sedikit kotor. Sisanya sih masih terkategori aman. Ini mobil 7 seater. Seperti biasa tahun 2005 wajar ya. Untuk di bagian list armrestnya ini sudah kusam kiri dan kanan nih. Jadi buat teman-teman pastikan lagi untuk mengecek di bagian interior. Ini masih terkategori cukup sih kalau menurut gua. Oke guys, yang nyari mobil keluarga, ini ada Honda Stream 2005 S7A ya, dengan odometernya di 230 ribuan. Pajak mati di bulan 4 2020 kemarin. Eksteriornya C, interior C, mesinnya di C, di open di 55 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja hubungi nih jba.co.id. Ada Stream masih terbilang cukup oke nih guys. Oke, nyari twin cam, kita cek nih ada twin cam di depan kita. Oke guys, ini adalah Toyota Corolla Twin Cam ya. Ini tahun 91, odometernya di 283 ribuan. Pajaknya masih hidup guys sampai bulan November 2011 dengan eksterior C, interior C, mesinnya di C, all repaint ya pastinya bodinya. Ini di open di 33.500.000 nih guys. Gokil. Kita cek aja dulu.
Oke guys, yang nyari mobil old school, ini ada tahun 91 twin cam dengan kondisi eksterior C all repaint ya, untuk seluruh bodinya masih terkategori oke. Velgnya sudah bukan bawaannya, jadi kalau misalnya di sini akan mengganti velgnya lagi dengan velg yang lebih proper lagi. Kondisi ban sih masih layak pakai ya, kurang lebih sekitar 40 sampai 50%. Headlamp dan bagian stainnya ini sudah agak sedikit kusam, cuman masih terkategori cukup, termasuk di bagian nut-nutnya masih ketemu. Ini wajar ya, tahun 91, jadi mobilnya ini masih cukup layak sih menurut gua. Oke, kita cek di bagian mesinnya, kondisinya wajar ya, tahun 91. Ada beberapa sedikit rembes dari packing-packingnya, cuman masih terkategori cukup sih menurut gua. Sudah ada aluminium foil di bagian cupnya, dan sealernya sih masih terkategori cukup sih. Kalau menurut gua sih ini masih oke nih guys. Kalau di sisi sebelah kanan dari mobil ini masih terkategori oke, nut-nutnya juga masih presisi semua nih guys. Kita coba intip di bagian belakangnya seperti apa. Oke guys, ini adalah di bagian belakang dari twin cam. Stop lamp masih oke, walaupun ada sedikit mengembun, wajar tahun 91. Tapi bentuk bumper, quarter dan juga fendernya ini masih cukup presisi ini guys. Oke guys, kita intip di bagian interiornya. Layout dari dashboardnya masih oke, setir masih bawaan, head unit single din seperti itu. Dan ini sudah power window pastinya. Tapi ya ini harus di salon kembali, harus di retrim ulang karena kondisinya sudah agak-agak kusam. Di bagian plafon sudah di trim ulang dengan warna abu-abu seperti ini. Tapi ini masih terkategori cukup menurut gua nih guys. Oke banget nih. Oke guys, yang nyari Toyota Corolla Twin Cam, di depan kita ada tahun 91 manual transmission dengan odometernya 280 ribuan. Pajaknya masih hidup sampai bulan 11 2021 nanti. Eksterior C, interior C, mesin C, dan ini di open di 33.500.000 guys. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id. Ada mobil 5 juta nih guys depan kita. Kita coba cek. Oke guys, di sini ada Chevrolet Zafira, platnya D ya, dengan odometer sudah di 202 ribuan. Ini tahun 2001, automatic transmission. Pajak mati di bulan 2 2014, all repaint body. Eksterior C, interior C, mesinnya di D, electric spion rusak, indikator lampu cek engine-nya hidup. Terus buka dari remote nggak bisa, jumlah kuncinya cuma 1, transmisi cukup, dan not kondisi mesin tidak halus, mesinnya kasar nih guys. Makanya D, kita langsung coba cek aja. Oke guys, ini di depan kita ada Chevrolet Zafira dengan harga 5 juta rupiah. Eksteriornya sudah full repaint. Nah, ini warnanya purple seperti ini dengan kondisi headlampnya ini agak kurang menarik ya, agak kusam. Velg masih OEM dari bawaan Chevrolet, tapi kondisi bannya kurang lebih ini sudah 20-30%. Tapi sisanya sih masih cukup presisi ya. Masih ada roof railnya di bagian atasnya, bawaan ada Zafiranya. Kita coba cek di bagian sisi sebelah kirinya. Oke guys, ini di bagian sisi sebelah kiri juga masih terkategori cukup oke. Hanya ada beberapa kusam di bagian cat aja, termasuk di bagian cat atasnya. Jadi ini butuh di repaint atau mungkin dipoles kembali. Tapi di kaki-kaki ini bannya sudah agak menipis ya untuk di bagian depan sebelah kirinya. Kita coba cek di bagian belakangnya. Oke guys, ini adalah di bagian belakang Chevrolet 7-seater Zafira, ini 1800 cc dengan stop lamp masih oke. Belum ada sensor parkir di bagian belakang, defogger pastinya untuk kaca belakang. Ini masih terkategori cukup nih untuk di belakangnya. Kita langsung cek coba di bagian interior. Oke guys, seperti inilah bagian interior dari Chevrolet Zafira. Dan di bagian tengahnya nih ada indikasi sudah sobek seperti ini, tapi kayaknya bukan airbagnya ya. Sobeknya ini karena pemakaian mungkin. Kalau untuk di bagian joknya nih trim bawaan pabrikan agak kusam, dan ini masuknya 7-seater ya. Untuk di bagian layout dari dashboardnya terbilang cukup oke banget nih, proper nih, cukup modern di tahunnya. Ini adalah konsol tengahnya, AC-nya analog dengan head unit single din dari bawaan pabrikannya. Sisanya sih masih terkategori oke nih guys. Cuman hanya kusam aja, jadi butuh di salon kembali nih guys. Oke guys, yang nyari mobil 5 juta di depan kita ada nih Chevrolet Zafira automatic transmission 2001. PR di pajak guys, mati di bulan 2 2014 nih pajaknya dengan odometer di 202 ribuan. Eksterior C, interior C, mesinnya kasar nih, terkategori di D. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id, ada Chevrolet Zafira 5 juta rupiah di JBA. Oke guys, ini Spark ada lagi, cuman beda unit ya. Kita langsung cek aja, 20 jutaan nih guys. Oke guys, ini adalah Chevrolet Spark tahun 2004 dengan nota pajaknya nggak ada, odometernya 154 ribuan, manual transmission dengan ada beberapa di bagian panelnya sudah di repaint. Eksteriornya D, interior C, mesinnya D. Mesinnya D di sini olinya rembes, power steeringnya berat, transmisinya cukup. Di opennya di 22 juta rupiah nih guys. Ada di JBA, kita langsung cek aja screening untuk unit Spark ini. Oke guys, yang nyari mobil kecil, nah ini butuh dirombak lagi nih biar oke lagi.
Ini adalah Chevrolet Spark tahun 2004. Dengan eksterior sih kalau gue lihat headlampnya sudah agak sedikit kusam dan fog lampnya tapi masih terkategori cukup ya. Ini mobil agak lucu juga kayak Geely Panda nih. Nah, untuk di bagian beberapa panel, untuk panel pintu depan kiri dan kanan termasuk fendernya ini sudah di repaint, tapi untuk kap dan sisanya ini masih belum nih. Velg masih OEM dan kondisi ban kurang lebih sekitar 20% karena sudah retak-retak nih, jadi harus diganti. Sisanya masih terbilang cukup presisi dan ada beberapa baretan-baretan pemakaian. Kita coba cek di bagian sisi sebelah kiri dari unit ini. Oke guys, di bagian sebelah kiri ini masih terkategori cukup sih menurut gue, cuman ada beberapa penyok-penyok kecil ya di bagian fender. Ini juga sudah belang, ada beberapa penyok termasuk di panel pintu belakang sebelah kiri. Juga sudah ada penyok-penyok seperti itu dan ini harus di repair dan di repaint lagi. Kita cek di bagian belakang dari unit ini. Oke guys, ini adalah kondisi dari belakang. Untuk di bagian bumpernya ini sudah belang-belang seperti ini, harus di repaint lagi. Stop lamp terkategori cukup sih menurut gua. Cuman mobil seperti ini sudah ada defogger untuk di kaca belakang. Nih sisanya butuh di repaint keseluruhan ya, termasuk ada beberapa yang sudah penyok dan mengarat nih di bagian spakbor sebelah kanan nih guys. Coba kita intip di bagian interior seperti apa. Oh ya, juga di handle pintu belakang ini juga sudah rusak, jadi harus diganti nih guys. Pecah seperti ini. Oke, kita cek di bagian interiornya sudah kusam banget, dan untuk di bagian kulit setirnya nih udah harus di retrim sih kalau menurut gua. Joknya ini sudah sobek-sobek, masih bawaan pabrikan tapi kondisinya kusam ya. Jadi harus eksterior dan interior nih dirapihkan kembali biar oke lagi. Head unitnya single din Pioneer seperti ini, konsol tengah AC-nya masih analog seperti itu. Di bagian cluster meternya masih standar seperti ini ya, belum ada tachometernya, masih ada speedometernya aja. Oh ya, yang paling unik di sini kalau untuk spionnya kita dari sini nih ngaturnya manual. Jadi belum elektrik. Padahal di sini ada elektrisnya. Cuman nggak tahu nih gunanya buat apa. Oke guys, yang nyari mobil kecil nih ada Chevrolet Spark di depan kita. Eksterior D, interior C, mesinnya di D, dan ini di open di 22 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id. Ada Chevrolet Spark 2004 manual transmission, cuman 22 juta rupiah. Lanjut guys, ada mobil favorit gua nih, salah satunya Orlando. Kita langsung cek aja, murah nih. Ini adalah Chevrolet Orlando 1800 cc tahun 2012. Automatic transmission, odometernya masih 49 ribuan nih guys. Pajaknya mati di bulan 6 nanti 2021. Eksterior C, interior C, mesinnya juga di C. Nah ini di open di 97 juta rupiah guys. Kita langsung cek aja dulu. Oke, kalau kita lihat Orlando 2012 masih oke juga nih. Kondisi di bagian eksteriornya sudah ada beberapa repaint ya untuk panel kiri dan kanannya. Headlamp terkategori cukup termasuk fog lampnya, grillnya masih oke. Sisanya sih masih cukup nih menurut gua. Ini adalah mobil keluarga 7-seater yang menurut gua agak cukup lega. Velg di sini OEM dari Chevrolet dengan kondisi ban kurang lebih 40% ya. Ada beberapa yang sudah retak-retak jadi harus diganti. Di bagian sisi sebelah kanan dari depan nih masih terkategori cukup menurut gua, jadi masih oke banget. Kita coba cek di bagian belakangnya seperti apa. Nah, gue suka banget nih guys, di bagian belakang dari Chevrolet Orlando gagah banget, ngotak seperti ini dengan stop lamp masih oke. 4 titik sensor parkir di bagian belakang dan sudah defogger pastinya untuk kaca belakang. Kita coba cek di bagasinya. Oke guys, ini adalah bagian dari belakang Chevrolet Orlando. Bisa ditekuk ya, kursi belakangnya rata dengan lantai ya, jadi enak nih buat naruh-naruh barang. Terus ini toolsnya masih juga lengkap. Sisanya sih masih oke, masih bau showroom banget nih guys di bagian interior. Coba kita cek di interiornya. Oke guys, ini masih bau showroom banget dengan interiornya masih oke banget. List di bagian dashboard masih oke. Sisanya di bagian jok trimnya masih oke. Kulit seperti ini, automatic transmission masih bawaan dari pabrikannya semua. Dan ini bagian cluster meternya nih guys, oke banget ya. Di bagian plafon masih bersih banget. Kalau untuk di bagian posisi belakang nih masih cukup oke nih guys. 97 juta masih keren banget nih. Fiturnya juga sudah lengkap ya. Ada stability controlnya untuk di bagian mobil ini dan beberapa fitur lainnya, termasuk switch di bagian setir. Ini juga oke banget nih guys. Terlihatnya desainnya oke banget ya. Oke guys, yang nyari Chevrolet Orlando nih 97 juta doang nih. Tahun 2012 automatic transmission, masih bau showroom di bagian interiornya. Eksterior C, interior C, mesin C. Hanya 97 juta rupiah tahun 2012. Teman-teman langsung aja cek di jba.co.id untuk Chevrolet Orlando ini guys.
Oke guys, mungkin sekian aja informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang JBA untuk pada siang hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi video gue ini, ada informasi tentang Balai Lelang JBA lebih lengkap lagi. Langsung aja cek di jba.co.id, dan juga jangan lupa follow Instagram Dozo21 untuk informasi lebih lanjut lagi tentang feed harian dan juga story harian dari Dozo21. Oke guys, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.